wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar dari ayat 12 hingga 15, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkannya dibaca ayat 16, 17 dan 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jazakallahu khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-16 dari surat Al-Jathiyah, Walaqad ataina bani Israil al-kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab, telah memberikan kepada mereka Taurat, wal hukm, dan juga memberikan pada mereka hukum-hukum, memberikan pada mereka kekuasaan, wan nubuwah, kemudian telah memberikan pada mereka kenabian. Ini banyak ya dari para nabi yang merupakan ya keturunan dari ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan juga nanti kemudian dari Nabi Ishak ya, kemudian anak keturunannya. Wa razaqnahum minat thayyibat, kemudian kami juga
ya telah menganugerahkan pada mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kemudian kami utamakan mereka, kami lebihkan mereka ya atas bangsa-bangsa ya pada saat itu, yaitu 'alal 'alamin. Kami lebihkan mereka yaitu Bani Israel ya atas ya umat-umat yang lainnya di saat itu. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Kemudian dan kami telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas itu tentang urusan agama mereka. Famahhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan mereka ya famahhtalafu tidaklah berselisih kecuali setelah ya datang ilmu kepada mereka. Setelah datang ilmu pada mereka, kemudian mereka berselisih baghyan bainahum, dikarenakan kedengkian yang ada di antara mereka. Bagian apa i'rabnya? Maf'ul ya ajli. Ya, baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya Tuhanmu akan memberi putusan ya kepada mereka pada hari kiamat ya terhadap apa yang ya fi makanu fihi yakhtalifun, ya terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian thumma ja'alnaka ala syari'ati minal amr. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad ya mengikuti syariat ya dari agama itu ya minal amr fattabi'ha, ya maka ikutilah syariat itu ya wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian kita selesaikan sampai ayat 19 dan 20. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Sungguhnya mereka tidak akan dapat ya menghindarkan engkau sedikit pun ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan ya orang-orang ya kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sungguh orang-orang yang berbuat kezaliman sebagian mereka adalah pelindung ya aulia, penolong ya terhadap sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza basairu linnas, ya maka inilah basair. Ini adalah ya Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim, itu adalah pedoman bagi manusia. Itu petunjuk bagi manusia. Ya wahuda wa rahmah, dan juga ya pedoman bagi manusia, wahuda dan petunjuk, wa rahmat ya dan juga apa? Ya merupakan rahmat, ya merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala liqaumi yuqinun, ya terhadap orang-orang yang ya yakin yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca, berkata penulis rahimahullah taala dan hafizahumullah taala yang masih hidup dari mereka, walaqad ataina bani Israil, dan sungguh kami telah memberikan pada Bani Israil at-Taurah, ya telah diberikan pada mereka Taurat. Ya, ini yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil diturunkan pada ya Nabi Isa alaihissalam, wal hukma ya dan juga apa? Wal hukm bainahum, ya dan juga apa? Wal hukm bima fihima, dan juga terkait dengan apa? Hukum yang terdapat ya apa-apa yang terdapat di dalam keduanya, ya hukum-hukum ya syariat yang diberikan ya kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Wa ja'alna aktsaral anbiya, kemudian kami telah menjadikan kebanyakan para nabi min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam fihim, ya dan kami yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebanyakan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya ada pada mereka, yaitu mereka dijadikan ya para nabi. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya menjadi para nabi. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari ya perkara yang baik.
ya minal akwad, ya baik itu dari bahan-bahan makanan, ya minal qut, akwad jamak dari qut, ya itu wathimar, ya dan juga apa buah-buahan, jamak dari apa athimar, tamarah, ya dari ya buah-buahan, wal at'imah, ya jamak dari apa to'am, ya dan makanan-makanan, wa faddalnahum ala alimi zamanihim, dan kami telah melebihkan mereka, mengutamakan mereka atas ya umat di zaman mereka, ya umat-umat yang atau bangsa-bangsa yang ya ada pada saat itu di zaman mereka. Kemudian wa ataina bani Israil, ya kemudian kami telah mendatangkan pada bani Israil syara'i'ah, ini syara'i' yaitu syariat-syariat yang apa wadihat, ya yang jelas, ini syariat yang jelas fil halal wal haram, dalam perkara yang halal dan perkara yang haram, wadalalat, ya dan juga dalil-dalil tubayyin al-haqqa, yang menjelaskan yaitu kebenaran minal batil, itu menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Famahtalafu, ya kemudian apa tidaklah mereka berselisih, ya illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, ya melainkan setelah datang kepada mereka ilmu, ya kemudian mereka berselisih, ya sehingga apa kalau sudah datang kepada mereka ilmu maka apa waqamatil hujjah alaihim, ya maka telah tegak hujjah, ya pada mereka, atas mereka, ya karena telah datang kepada mereka ilmu, telah mengetahui ya ilmu. Wa inna ma hamalahum ala dzalika baghyu ba'dihim ala ba'din, ya hanya saja yang membawa mereka ya atas yang demikian itu, yaitu mereka berselisih, ya kenapa? Karena kedzaliman, ya perbuatan zalim sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ya ini terhadap ya kedzaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ya kenapa? Talaban lirif'ah, ya talaban lirif'ah, dikarenakan apa? Ya untuk dikarenakan apa? Mencari ya kedudukan, wariasah, kekuasaan, ya maka ini adalah ya termasuk penyakit yang hingga saat ini apa? Menimpa pada ya umat ini, ya apabila sudah ya terkait dengan kepemimpinan, ya kekuasaan, maka ini terjadi apa? Al-baghi, ya terjadi bagyun, ya terjadi kedzaliman, ya saling hujat, ya saling mencela dan yang semisalnya, ya maka ini juga ya sebagaimana kita ketahui, ya ini adalah dahulu ya penyakitnya umat-umat terdahulu, ya maka ini juga menimpa ya pada umat di saat ini. Maka seharusnya umat di saat ini ya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, ya supaya apa menjauhi dari apa kedzaliman, yaitu yang disebabkan atau dikarenakan ya ingin mencari kekuasaan, ya dan juga ingin mencari apa kepemimpinan. Ya inna rabbak, ya sungguhnya Rabbmu wahai Rasul, yahkumu bainal mukhtalifin, Allah Subhanahu wa taala menghukumi terhadap orang-orang yang bersisih min bani Israel, ya dari bani Israel yaumal qiyamah, ya rahmukallah, ya di hari kiamat, ya di hari kiamat, ya fi makanu fi yahtalifuna fid dunya, terhadap apa yang mereka dahulu ya berselisih ya di dalamnya di dunia. Maka dalam ayat ini wa fi hadza, ya maka dalam ya apa yang dibahas ini tahdzirun li hadhil ummah antasluka masalikahum atau maslakahum, ya maka ya di dalam ya syarah atau penjelasan dari ayat ini terdapat peringatan terhadap umat ini supaya apa ya tidak menempuh ya seperti apa yang mereka tempuh, ya yaitu apa peringatan dari menempuh seperti cara-caranya mereka, ya seperti menempuh cara-cara mereka ini diperingatkan, ya supaya tidak mencontoh ya dengan apa ya apa yang mereka lakukan dari Bani Israel, ya bahasanya mereka setelah datang kepada mereka ilmu kemudian mereka saling berselisih, ya karena di antara mereka berbuat kedzaliman terhadap yang lainnya untuk mencari apa kedudukan dan kekuasaan. Maka ya umat ini diperingatkan supaya tidak ya melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian tsumma ja'alnaka ayyuhar rasul, kemudian
ya kami telah menjadikan engkau wahai Rasul ala minhajin wadihin, itu di atas minhaj, itu di atas metode, ya di atas cara yang apa, wadih, yang jelas, yang gamblang, min amri din, dari perkara-perkara agama. Maka fattabi syariah, maka ikutilah syariat allati ja'alnaka 'alaiha, maka ikutilah syariat yang kami telah menjadikan engkau di atasnya. Wala tattabi ahwa al-jahilin, ya maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh, ya hawa nafsu orang-orang yang bodoh, bisar'illah, itu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, alladzina la ya'lamunal haqq, yang mereka ini apa? Tidak mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui kebenaran. Maka wa fil ayah, ya maka di dalam ayat ini dalalatun azimah, ya terdapat dalil yang agung ala kamali hadzal din, ya akan kesempurnaan agama ini, ya karena agama ini apa? Melarang ya pemeluknya untuk ya mengikuti hawa nafsu, ya dan diperintahkan untuk mengikuti syariat, dilarang dari mengikuti hawa nafsu. Ya maka dalam ayat ini menunjukkan agungnya kesempurnaan dari agama ini, wasarafih, dan juga menunjukkan kemuliaannya, keutamaannya, wa wujub al-inqiyad li hukmih, ya dan juga ya kewajiban untuk tunduk, ya tunduk terhadap ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya terhadap hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ya telah tetapkan, ya dan juga apa, wa adam al-mail ila ahwa'il kafarah wal mulhidin, dan juga tidak boleh ya mail, apa mail? Condong, ya tidak boleh condong kepada apa? Ahwa, itu apa? Ya, hawa nafsu dari al-kafarah. Al-kafarah jamak dari al-kafir, ya. Wal mulhidin, dan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ya ilhad, orang-orang yang menyimpang dari syariat ini. Kemudian ayat ke-19, inna haula'il musyrikin bi rabbihim. Inna haula'il musyrikin bi rabbihim. Sungguhnya orang-orang musyrik ya terhadap Rabb mereka, alladzi yad'unak ila tibai ahwaihim, yang mereka apa? Menyerumu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang musyrik yang menyerumu, mengajakmu, ya wahai Nabi Muhammad, yaitu untuk mengikuti hawa nafsu mereka, ila tibai ahwaihim la yughnu anka, ya tidaklah mereka dapat ya menolak darimu adab, ya tidaklah mereka ya dapat ya mendatangkan padamu manfaat, tidak bisa menolak adab dari Allah, dan juga tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat kepadamu ayyuhar rasul, yaitu min iqabillahi syai'a, dari ya iqab, yakni azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya ini tabata ahwa'ahum, ya apabila engkau wahai Rasul mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka tidaklah bisa ya menyelamatkanmu dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan juga wa innadh dhalimin, dan sungguhnya orang-orang yang berbuat kedzaliman, al-mutajawizin ya hududallah, yang mereka apa? Melampaui ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, minal munafikin, ya dari orang-orang ya munafik, dan juga ya orang-orang Yahud, ya dan juga apa? Wa ghairihim, dan selain mereka, ba'duhum angsaru ba'din, maka sebagian mereka adalah penolong kepada sebagian yang lain, ya untuk apa? Alal mu'minin, yaitu untuk melawan orang-orang beriman, ya alal mu'minin maksudnya apa? Untuk ya melawan orang-orang yang beriman, ya beriman pada Allah Subhanahu wa taala billah, ya dan juga wa ahli taatih, dan ya pelaku ketaatan. Sedangkan wallahu nasirul muttaqin, ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penolong al-muttaqin, rabbahum, ini penolong orang-orang yang bertakwa pada Rabb mereka, ya selama apa? Bi ada'i faraidihi, yaitu mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wastinabi nawahi, yaitu dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dalam ayat ke-20, hadzal Qur'an, ya maka Al-Qur'an ini, alladzi anzalnahu ilaik ayyuhar rasul, ya maka Al-Qur'an ini yang kami telah menurunkan pada engkau wahai Rasul, basair, ya ini adalah
ya pedoman, ya pedoman yang apa? Yubsiru bihin nas al-haq, ya minal batil, yang berikan petunjuk, ya menunjuki ya manusia kepada kebenaran dari kebatilan. Wa yu'arrifuna sabilar rasad, ya wa yu'arrifuna bihi sabilar rasad, dan juga apa? Mengenalkan ya dengan Al-Qur'an ini apa? Yaitu jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan bimbingan, wahuda, dan juga petunjuk, warahmah liqaumin yuqinun, ya, dan rahmat ya bagi orang-orang yang yakin ya bihaqiqati sihhatihi, ya dengan hakikat kebenarannya, wa annahu tanzilu minallahil azizil hakim, dan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang Maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ini ya dari apa yang kita telah baca dari ayat 16 hingga ayat 20, ya disebutkan dalam Al-Mukhtasar bahwasanya wujub ittiba'is syara', yaitu wajibnya dalam apa? Mengikuti syariat, wal bu'du an ittiba'i ahwa'il bashar, dan supaya apa? Menjauhi dari apa? Mengikuti hawa nafsu manusia, ya, mengikuti hawa nafsu manusia. Kemudian kama la yastawil mu'minin wal kafirin fi sifat, ya sebagaimana tidaklah sama ya antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir di dalam sifat, ya dalam sifat-sifatnya. Fala yastawun fil jaza, maka ya tidaklah sama di dalam balasan, sifatnya saja berbeda, ya maka balasannya apa? Tentu ya berbeda pula, ya balasannya. Yang satu apa? Orang beriman mendapatkan jannah, kemudian orang kafir mendapatkan apa? Neraka, ya sifatnya saja berbeda. Ya sifatnya orang beriman yaitu taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, ya kalau orang kafir itu apa? Kebalikannya, yaitu apa? Ya melaksanakan ya larangan-larangan Allah dan apa? Menjauhi perintah-perintah Allah, maka ya tentu apa? Balasannya adalah berbeda. Insyaallah yang kita bisa ambil faedah ya dari ayat-ayat yang kita telah baca. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pada kita sekalian dari apa yang kita baca. Ya mungkin sebagai pengingat juga ya apabila seorang berzikir ya dengan adkar, misalnya setelah sholat, yaitu supaya apa? Tampak dari lisannya ya gerakan lisan. Jadi apabila ya seorang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan ya lisan itu bergerak, ya lisannya itu digerakkan, sebagaimana antum apabila membaca dalam bacaan sholat menggerakkan lisan, ya begitu pula apa? Dalam adkar, ini juga terlihat diam kemudian cuma gini-gini tapi tanpa menggerakkan lisannya. Ini sebagaimana tanbih yang diberikan ya Syekh Bilal kepada santri di atas, ya begitu pula kami ingin menyampaikan pada antum sekalian, ya jadi biar apabila ya seorang selesai sholat zikir, tampakkan ya dalam gerakan lisannya subhanallah subhanallah, bukan ininya saja kemudian ininya ya begini enggak. Ya kata beliau seperti itu, maka mimbab ya untuk ya mengingatkan ya pada kita sekalian ya supaya ya menjaga diri, karena ya kullu ya dzi nikmah mahsud, ya semua orang yang memiliki kenikmatan itu ya dihasati, ya maka apabila seorang itu tidak menjaga ya dirinya dengan benteng atau perisai ya yang untuk ya sehingga dia bisa dipalingkan dari ya rasa malas, sakit dan yang semisalnya, ya karena apa? Ya pada apa yang kita rasakan dari kemalasan, kemudian ya bosan dan semisalnya, itu kadang ada ya ada pengaruh dari setan. Ya apabila kita tidak berusaha untuk melawannya dengan adkar, ya maka ya nanti akan kita akan tunduk selalu. Tapi apabila kita berusaha untuk melawannya dengan ya adkar, sobah, wal masa, ya pagi dan petang, dan juga zikir-zikir yang lainnya sebelum tidur dan juga ya yang lainnya, maka ya memberikan kesempatan pada setan untuk menggoda kita. Oleh karenanya yang perhatikan ya terkait dengan adkar, yaitu senantiasa dijaga ya, karena seorang ya apabila memiliki benteng, ya apabila
nanti ada ya panah misalnya apa yang akan menyerangnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menolongnya, ya akan membelanya. Ya dikarenakan dia punya ya kebiasaan ya dalam menjaga dirinya ya dengan adkar, zikir-zikir pagi dan petang dan yang semisalnya, ya sehingga seorang itu apa tidak ya lalai, dan juga ya misalnya selepas sholat supaya tidak segera kemudian apa balik langsung ke kamar sana, selesaikan dulu adkarnya ya zikir-zikirnya sholat ya, setelah sholat dan juga ya subuh ya apa zikir pagi dan petang, baru ya kalau mau ada hajah ya ke belakang baru ke belakang ya, tapi paling tidaknya zikir ya sholat, selepas sholat selesaikan dulu ya, jangan segera kemudian apa ya meninggalkan tempat duduknya, kemudian di sana nanti malah misalnya apa berbicara dengan teman yang lainnya atau melakukan ya kegiatan-kegiatan yang ya kurang ya pas, yaitu ketika seorang selesai sholat yaitu hendaknya diselesaikan dulu adkarnya. Ini sebagai pengingat bagi kami dan ya ikhwah sekalian ya, supaya tidak ya kemudian digampangkan dalam permasalahan seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.